سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله. Acara Fakir Quran hari ini, mari kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan pahala dari setiap huruf yang kita baca dan Allah mengistiqomahkan kita dan membaca Al-Quran setiap harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu, Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu Dia memberimu petunjuk wahyu. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ
akan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dan Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya,
Sekali-sekali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-sekali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-sekali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan bersujudlah serta mendekatkanlah dirimu kepada Allah. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu
akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengannya bumi? Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jarah, dia akan melihat balasannya. sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh,
manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apa hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan atau yang megah di dunia. Yang berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang Maha Pengasih dan Penyayang, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-sekali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kasih Maha Penyayang, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang menempeli mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Tahukah kamu orang yang menistakan agama? Maka itulah orang yang menghati anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasakanlah kedua tangan Abu Lahab yang benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar, menyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami karena Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah yang dapat menyelamatkan
bagi kami, wahai Tuhan alam semesta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, benahilah pengetahuan dan pengamalan agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Benahilah dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Benahilah kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebajikan, dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalna khawatimah wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usia kami agar menjadi amal yang terbaik di akhir usia kami. Hari kami yang terbaik adalah hari di saat kami bertemu denganmu kelak. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haliyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghaira mukhzin wala fadih. Ya Allah, kami memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Allahumma nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa taqil mawatana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal sholatana wa ghfir khati'atana wa nas'aluka al-ula minal jannah. Ya Allah, kami meminta sebaik-baik permintaan, permohonan, keberhasilan, ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah kami dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baik kami, kokohkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, terimalah salat kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan kami memohon surga yang paling tinggi kepadamu. Allahumma inna nas'aluka mujabati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmi wal ghanimah min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, pastikanlah kami memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraih keuntungan berupa surga, dan terlepas dari siksa neraka. Allahumma ahsin aqibatana fil umri kulliha wa akhirna min khizyil dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami, serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan siksa akhirat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaiba dunya
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحياتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami memasuki surgamu. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kepada kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami. Serta jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami. Hadirkanlah seorang pembela bagi siapa saja yang menzalimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, dan tidak pula tujuan ilmu kami. Janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tak menyayangi kami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun bagi kami, melainkan Engkau ampuni semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sebersih keraguan pun bagi kami, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepeser utang pun bagi kami, melainkan Engkau lunasi semuanya. Janganlah Engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhirat kami, melainkan Engkau penuhi semuanya. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akbar wa sallama tasliman katsira. Amin. Ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan sholawat atas Nabi kami Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya yang terpilih, serta salam yang berlimpah ruah. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subhanallah maulana badi'ul kauni sawana aliyul qadri na'buduhu satirul khalqi subhana hamidur rabbi nahmaduhu bisirril hamdulillah azimul jahi nushhiduhu bi annal kull. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh
أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Para ummahat yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para sesepuh yang ada di sini, para senior ya. Sesepuh itu bukan dari dimensi usia, bukan ya. Dan juga para tokoh masyarakat, DKM, pengurus Masjid Al-Husna, Depkes 2, dan juga terkhusus panitia yang mungkin memikirkan acara ini sejak kapan, Bu? Ya, sudah rutin ya. Walaupun sudah rutin, tetap aja kepikiran kalau belum ada yang kelar gitu. Mudah-mudahan kita doakan semua sumbangsih, baik itu materi, waktu, pikiran, dan apapun itu yang telah dikorbankan untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan dinilai di sisi Allah sebagai amal ibadah, sebagai pahala yang akan diraih oleh pelakunya sampai hari kiamat. Amin. Nah, yang kedua, bersyukur saya kepada Allah juga, ini pertemuan yang kedua kalinya tidak ada insiden nyasar lagi. Nah, gitulah ya. Walaupun pakai map, ternyata oh ini jalannya. Insya Allah sudah hafal. Dan para ummahat juga tidak asing lagi dengan saya, karena ini yang kedua kalinya. Orangnya masih sama kayak kemarin, Bu. Alhamdulillah. Ala kulli hal, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan 3 poin. 1, nama-nama kita, apapun jenis namanya, yang Jawa, yang Sunda, yang apalah ya. Ya, tapi kalau nama akun TikTok biasanya bagus-bagus biasanya. Tapi ujung-ujungnya identik dengan sukunya masing-masing. Ala kulli hal, akan disebut oleh Allah nama-nama kita di sisinya oleh malaikat yang terdekat dengan Allah. Kemudian kita akan meraih ketenangan dan kita akan meraih kasih sayang. Oleh karenanya, yang ketiga, tak lupa salat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, ahlul bait, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita di momentum hataman ini ya, termasuk bagian daripada umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Baik, ummahat yang dirahmati Allah, saya akan mulai sesuatu yang kita perjuangkan adalah pastinya sesuatu yang spesial dalam kehidupan kita. Baik itu tendensinya bersifat duniawi, lebih-lebih tendensinya bersifat ukhrawi. Lah ibu baca Quran, nyari dunia apa nyari akhirat? Nek nyari dunia kira-kira dapat apa? Mau jadi korek dengan? Bisa. Di usia 60 jadi korek melengking suaranya begitu, bisa? Bisa. Ya, kalau nyari dunia mungkin udah kayaknya peluangnya Ustaz susah kayaknya. Tapi kalau akhirat, baik muda, tua,
semua punya peluang yang sama, tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jenengan menghatamkan Al-Quran 30 juz tentunya bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Butuh tenaga, kesehatan, mungkin waktu. Ya, karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam konteks sibuk tanda kutip itu dia kemudian tidak mampu membaca Al-Quran. Kalau Allah izinkan dia, Allah tuntun dia untuk membaca Al-Quran, sesibuk apapun Allah beri dia kesempatan untuk interaksi dengan Al-Quran. Kapan saya kesini ya? Dulu kayaknya nggak pantas gitu ya. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan hidayah itu terbagi menjadi berapa? 2. Satu hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu keilmuan, orang datang ke majelis ilmu tahu ilmunya tapi belum tentu mengamalkan. Tapi hidayatul taufik itu yang Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, yufaqih fid din. Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Apa yang dimaksud dengan fahamkan agama ini? Kata Ibnu Abbas, dia memiliki al-ilmu wal amal. Dia tahu ilmunya, dia mampu mengamalkan. Termasuk orang-orang yang sibuk tanda kutip. Dan orang-orang yang nganggur tanda kutip juga. Sibuk dan nganggur bukan ranahnya bisa atau sanggup membaca atau tidak untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini. Maka ketika ada hasrat kita ingin membaca Al-Quran, ambil segera kesempatan itu. Jangan dilewatkan. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Sekarang semangat, besok nggak tahu nih. Kalau habis dapat ceramah ustaz, pengennya jadi ustazah gitu ya. Gitu ya. Baru 5 langkah dari masjid, hilang semua, luntur semangatnya itu. Memang begitu ya, ikhwah. Jadi ketika Allah datangkan semangat untuk membaca Al-Quran, ambil kesempatan itu, baca walaupun hanya sekedar 1 halaman, setengah halaman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Maka para ulama mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullah munazzalu ala nabiyhi Muhammadil mu'jiz bilafdhihi. Saya tidak baca Arabnya biar mempersingkat waktu. Saya dikasih waktu berapa nih, Bun? Ayo lo. Sampai setengah 11. Oke, deal ya. Deal. Pengacara kayaknya ragu. Setengah 11 ya, Bun? Oke, siap. Siap, insyaallah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jelas ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada kitab suci, ngakunya Al-Quran diturunnya kepada orang lain, bukan akidah kita. Apapun golongan kita masing-masing. Yang jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-mu'jiz bilafdhihi, mu'jizat. Ada yang tahu mu'jizat itu apa? Mukjizat itu apa, Bu? Seringnya kita dengar ya, ini mukjizat. Mukjizat itu apa? Pertolongan Allah. Terus apa lagi? Mukjizat. Kayaknya sering didengar, kayaknya paham, tapi kalau ditanya, pokoknya mukjizat lah. Keajaiban, boleh. Jadi mukjizat itu dari bahasa Arab, dari padanan kata ajaza, yaitu lemah. Mu'jiz itu isim alat bahasanya. Ini kalau ada yang belajar bahasa. Mu'jiz itu artinya alat untuk melemahkan. Untuk melemahkan apa? Untuk melemahkan argumentasi orang-orang musyrik bahwa Allah itu adalah Allah, Tuhan kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Mana alasannya? Ya, Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah alat untuk melemahkan argumentasi orang-orang musyrik agar mereka menerima Islam. Itu namanya mukjizat. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tongkat jadi ular. Menurut nalar manusia, bahkan Musa sendiri nggak percaya, kok bisa ya tongkat jadi ular. Coba kalau Nabi Musa nggak dikasih mukjizat sama Allah,
Kalah beliau nanti sama sihirnya siapa? Firaun. Ya, kalah nanti. Kalau kalah berarti kamu bukan nabi. Itu namanya mu'jizat. Mu'jizat itu ketika Allah berikan kepada seorang nabi, maka seluruh manusia tidak akan mampu mengalahkannya. Itu namanya mu'jizat. Termasuk Al-Quran. Yang jauh lebih penting juga, al-muta'abbad bitilawatih. Membacanya adalah ibadah. Enak ya. Walaupun ada beberapa adab yang harus dijaga, baca Al-Quran adalah ibadah. Apalagi hatam sampai berapa? 114 surat. Ya. Nah, itu pahalanya berapa itu? Pahalanya berapa itu? Nah, ini ibadah yang paling ringan tapi pahalanya banyak. Nanti saya jelaskan. Al-manqulu bitawatir, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu dengan jalur periwayatan yang sangat banyak. Ya, yang sangat banyak. Jadi nggak mungkin salah. Ini Masjid Al-Husna, Depkes 2 RT 0 RW 06. RT-nya berapa? Nggak ada tulisannya di depan soalnya. Semua orang tahu ketika saya nanya ke Bunda, oh RT ini, nanya ke Bunda sebelah sama jawabannya. Kira-kira saya yakin apa ragu? Yakin. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan dari satu orang jawabannya. Banyak. Al-Quran juga sama. Diriwayatkan kepada semuanya, sahabat Nabi semuanya. Nggak mungkin sahabat itu bersekongkol semuanya yang ribuan itu terhadap Al-Quran. Memalsukan Al-Quran nggak mungkin. Sampai kepada kita. Yang al-maktubu fil masahif min awali suratil Fatihah ila akhirin nas, yang tertulis di dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau ada susunannya lain daripada yang kita baca, berarti itu tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita? Tentunya Allah yang tahu. Allah menciptakan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Kalau masalah rezeki, mungkin bunda-bunda sudah ngaji berkali-kali. Kalau bahasa sederhana gini, Allah yang nyobek mulut kita, nanti Allah juga yang akan ngasih makan. Begitu ya. Kalau jalur rezeki kan begitu. Allah yang bikin mulut kita, Allah juga yang akan ngasih makan. Gak mungkin Allah ciptakan makhluk pakai mulut, tapi Allah gak kasih makan. Kayak yang kata Allah di dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Ya, aku ini bisa berbuat zalim, tapi aku haramkan perbuatan zalim terhadap diriku, dan kalian juga tidak boleh melakukan kezaliman satu sama lain. Ya. Baik. Nah, Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Allah ciptakan di dalam diri manusia itu hati. Wa idza fasadat sairu amali wa idza apabila segumpal darah yang ada di dalam diri kita ini rusak, kata Rasulullah, maka rusaklah semuanya. Amalannya, perkataannya, perbuatannya rusak semua. Tapi kalau yang ada di dalam dadanya ini baik, maka baiklah semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalb, yaitu hati. Nah, hati ini kadang berpenyakit, kadang juga bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ciptakan hati untuk kita, dan Allah tahu hati ini ada yang bersih, ada yang tidak. Harus ada obatnya. Manusia harus tahu bagaimana cara membersihkan hati. Manusia harus tahu bagaimana cara mengobati hati. Ya, karena Allah yang menciptakan hati itu. Ya, katakanlah manusia ini kan tidak terlepas dari sifat buruk. Apa sifat buruk manusia, Bu? Apa? Satu. Malas. Kalau Anda kaya ya malas, gak apa-apa lah. Jangan biar ya. Janganlah. Iri, betul. Kalau malas pasti iri, dengki, apa lagi? Sombong, banyak kali ya. Coba kalau kita katakan, ya Allah saya gak mau punya sifat iri. Bisa nggak? Nanti jawabannya, ya sudah kamu jangan jadi manusia, kamu jadi malaikat aja.
Terus ya udah saya jadi malaikat. Malaikat itu tidak punya pasangan, tidak punya rasa cinta kecuali kepada Allah. Ayo, gimana itu? Mau? Dia nggak punya nafsu kepada makanan, dia nggak punya nafsu kepada, dia tidak punya hawa nafsu. Pikirannya taat. Mau? Enak juga jadi manusia. Tapi tadi kita lahir di atas fitrah. Fitrah itu semacam potensi manusia untuk menjadi soleh. Nah, fitrah kita datang ke masjid ini gara-gara fitrah. Itu dari lahir sampai wafat ada di situ. Sebagaimana Allah menciptakan hawa nafsu bagi manusia, begitu pula fitrah, begitu pula hawa nafsu. Inilah yang akan berperang di dalam diri kita selama hidup kita. Yang kata Imam Ghazali, seorang manusia di dalam menundukkan hawa nafsunya itu sama seperti seorang pejoki menundukkan kuda liar. Ya, pejoki ya, naik kuda. Tapi bedanya apa? Kalau seorang pejoki hanya butuh kerja sesaat untuk menundukkan kuda liar. Ya, setelah takluk kudanya, patuhlah sama dia. Itulah yang jadi delman, jadi apa, suruh gini, nurut. Padahal tadinya liar. Tapi manusia lebih hebat daripada seorang pejoki dalam menundukkan hawa nafsunya. Karena apa? Dia butuh kerja keras sepanjang umurnya untuk menundukkan hawa nafsunya. Maka Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Yunus 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Yang Bunda sebutkan tadi ya. Yang Bunda sebutkan tadi. Penyakitnya apa? Al-Quran, ini obatnya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tanpa Al-Quran kita tidak akan paham kemana arah hidup kita. Ya, kemana arah hidup kita? Ya petunjuk kita ya Al-Quran ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran. Tadi sempat saya dengar Al-Quran ada terjemahnya juga ya. Pakai terjemahan itu bagus sekali. Ya, kalau kita membaca, kalau kita mentadabburi Al-Quran, ikhwah, kan minimal 3 cara berinteraksi dengan Al-Quran itu. 1, membaca tanpa tahu artinya. Memberi dampak nggak dalam kehidupan kita? Ada seorang kakek di Afrika Selatan, saya baca makalahnya. Dia setiap harinya membaca Al-Quran dan disaksikan oleh cucunya. Saking intensnya dia berinteraksi dengan Al-Quran, cucunya nanya lah biasa, wahai kakek, apakah engkau ngerti apa artinya ini? Apa kata kakeknya? Saya nggak ngerti. Bunda ngerti semua isinya? Nggak ngerti. Terus manfaatnya apa? Mau dibaca terus, moco terus, baca terus. Nah, kakeknya tidak mau ambil pusing. Dia katakan kepada cucunya, wahai cucuku, tolong ambilkan tempat sampah di pojokan situ. Tentunya tempat sampah yang bolong-bolong itu. Ya. Kemudian kebetulan mereka tinggal di pinggir kali. Isikan buat saya, apa bahasanya, ember ya. Ember dengan menggunakan tempat sampah tadi. Dilakukanlah oleh cucunya tadi. Diambil, nyampe embernya habis. Ambil. Begitu terus komplain dia. Wahai kakek, ini nggak ada. Ini sia-sia ini. Nggak akan penuh ngisi ember dengan tempat sampah yang banyak lubangnya itu. Kata dia, kata si kakek ini kepada cucunya, wahai cucuku, kamu sadar nggak apa yang telah engkau dapatkan? Apa itu? Kata cucunya. Maka si kakek mengatakan, kamu tidak sadar yang tadinya tempat sampah yang kotor sekarang menjadi bersih tanpa engkau sadari. Begitulah kakekmu ini membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, maka Al-Quran itu akan membersihkan penyakit-penyakit hati meskipun tidak tahu artinya. Jadi seperti itu. Ya, baik, barakallahu fikum. Kemudian
Berikutnya Allah memberikan satu kabar gembira bahwa orang yang berinteraksi dengan belum, saya baru satu tadi membaca ya. Yang kedua memahami tadi dengan membaca apa ini? Terjemahan. Yang ketiga menghafal. Jadi baca, paham artinya, maknanya, ya tafsirlah dikit-dikit. Wadduha, demi waktu duha. Kenapa sih Allah itu berjanji dengan waktu duha? Wal laili, demi waktu malam. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, kenapa sih Allah berjanji dengan benda-benda ini? Dibukalah tafsirnya dikit-dikit yang ringan-ringan sehingga fahamlah dia. Nah, kemudian yang ketiga menghafalkan Al-Qur'an minimal apa? Juz 30. Kalau enggak 30 juz minimal. Nah, itu. Ya. Susah ya, Bun ya. Udah hafal semua. Amin. Allah karim. Insyaallah. Ya. Minimal itu, karena harus ada di dada kita Al-Quran. Kalau enggak, nanti kata Nabi itu sama seperti rumah yang kosong. Ya, rumah kosong semewah apapun kalau enggak ditempatin lama-lama akan rusak. Baik, jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sama seperti orang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia lafadzkan hurufnya, semakin Allah, para malaikat catat pahalanya. Ini berapa, sibuklah malaikat sama dia tuh. Ya, oke. Di dalam Quran surah Fatir ayat 29-30 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Nah, saya baca artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Satu. Yang kedua, nggak cukup seorang muslim itu baca Quran. Wa aqamus shalah. Dua, mendirikan salat. Tiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Infak itu baik yang wajib ataupun yang sunnah. Harus ditunaikan ini. Bahasanya begini, kalau kita tidak sanggup masuk surga dengan Al-Quran, masih ada sholat. Sholat, masih ada infak, baik wajib ataupun yang sunnah. Tapi perkara yang wajib tidak boleh dinego ya, semua harus dilakukan. Sirra wa alaniyah, infak baik itu yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Infaknya sembunyi-sembunyi, transfer aja ke Masjid Al-Husna, hamba Allah. Ada nggak nomor rekening hamba Allah? Nggak ada ya, nggak bisa. Pakai nama pasti. Oke, maksudnya ayat ini infak dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi dibolehkan. Nah, makanya bapak-bapak kalau infak Jumat ditutup, bukan karena takut riak. Isinya 2.000, malulah sama tetangganya. Maka sering saya tanya, kenapa ditutup? Takut riak. Itu karena 2.000 aja. Barulah kalau 100.000 ditutup takut riak. Iya, tutuplah. Gini kan, gimana Bun? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi boleh. Enggak apa-apa. Infak dengan apa ini? Sirra wa alaniyah. Apa yang mereka lakukan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang seperti ini baca Quran, sholat, infak, nggak mungkin mereka melakukan ini atas dasar tendensi duniawi, nggak mungkin. Allah gambarkan orang-orang seperti ini, yarjuna tijaratan lan tabur, ya, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Coba jenengan infak buat apa? Oke lah, masih bisa ada masuk riya apa segala macam. Kalau sholat, kalau infaknya sembunyi-sembunyi kan nggak bisa. Ya, baca Al-Quran, mau riak baca Al-Quran, baca Al-Qurannya bagus. Mau meliuk-liuk gitu. Bacaan sendiri, dengar gimana mau riak. Ya, baik. Maka tiga amalan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Kalau kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang engkau titipkan kepada Allah, bacaan Al-Quran yang terbata-bata, titip ya Allah ya, terbata-bata ini. Terus sholatnya dititip sama Allah, infaknya dititip sama Allah. Kata Allah apa? Ma indakum yanfad, yang ada padamu akan sirna, dan apa-apa yang engkau titipkan kepada Allah akan baqin, kekal abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walal akhiratu khairul laka
minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian orang-orang yang baca Al-Quran, salat, infak, dan mengharapkan perniagaan dengan Allah, apa yang Allah akan lakukan kepada mereka? Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Nah, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Jadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke hadis Nabi SAW. Dari tadi ayat, sekarang hadis Nabi tentang Al-Quran. Okelah, kita mengakui kesalahan kita ketika membaca Al-Quran. Fasih nggak, Bun? Fasih nggak? Jenengan fasih nggak baca Al-Qurannya? Yakin fasih? Enggak. Terus statusnya gimana kalau salah itu? Kalau bahasanya nanti di hadis selanjutnya ada kata Nabi, 1 huruf 10 poin kebaikan. Kalau logika sederhananya, 1 huruf itu seperti 10 soal. Kalau salah gimana ya? Kalau salah semua gimana? Dapat pahala nggak ya? Dapat nilai nggak kira-kira kalau salah? Oke. Kita pakai hadis yang lebih umum. An Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, al-mahir bil Qur'ani ma'as sifratil kiramil bararah. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Sama malaikat yang mulia. Kita masuk ke situ, tadi rata-rata jawabannya tidak fasih. Terus di mana tempatnya ini? Walladzi yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajrani. Mungkin ya kita di sini nggak apa-apalah. Dan adapun orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, dan sulit atasnya, udah terbata-bata susah lagi, ya kan? Sulit, saya baca terjemahnya, adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Ibu kalau suruh milih bergandengan dengan malaikat yang mulia atau dapat 2 pahala? Bersama malaikat, karena malaikat nggak mungkin di neraka ya. Nah kalau 2 pahala, nah pahalanya bisa saja hilang. Karena ngomongin orang, gini kan bisa aja. Nah, tapi kita nggak bisa karena bacaannya tidak fasih. Nah, di sini ada peluang kita mendapatkan pahala. 1, orang yang terbata-bata, yang kedua kesulitan di dalamnya. Terbata-bata itu bukan salah menurut Imam Ibnu Jazari. Ayo loh, terbata-bata itu begini. Dia baca misalnya surah Al-Bayyinah. Ya. Dia baca pelan-pelan, dia perhatikan makhraj sifatnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dia nggak mau salah. Tapi ya karena nggak kelihatan, buram lah, apalah segala macam. Itu namanya terbata-bata dan kesulitan di situ membacanya. Maka dia akan mendapatkan 2 pahala. 1, pahala bacanya tadi betul, walaupun pelan, tapi betul. 1. Yang kedua, kesulitannya tadi. Tapi dia lawan kesulitan itu. Tapi kalau salah, ya salah. Salah ya salah. Nah gimana? Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Gimana itu? Gimana kalau itu? Jawab. Ya. Murid saya di online banyak yang dari Sulawesi juga ya. Dia bilang isasul silatil ardu silsalaha. Ada yang dari Sulawesi di sini. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kalau imam, dulu kami juga sama diimami makmum kalau udah sepuh. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Nah, karena dialek. Maka ikhwati fiddin arsyadakumullah, bagaimana kalau salah dihukumi salah? Nah, gimana caranya biar salah diampuni oleh Allah?
Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Salah apa benar? Salah. Terus gimana statusnya di hadapan Allah tuh? Allah bilang alhamdu, kita bilang alkamdu. Allah bilang ke timur, kita bilang ke barat. Gimana tuh? Dosa nggak? Kalau disengaja, maka dia berdosa. Kalau di dalam sholat sengaja, maka dia batal sholatnya. Tapi kalau bacaannya memang begitu bawaannya, Ustaz, tapi saya rutin datang ke Masjid Al-Husna, ini ngaji tahsin berapa seminggu sekali? Seminggu 2 kali? 2 kali seminggu. Ya Allah, saya tahu, hambamu ini tahu kalau baca firman itu selalu salah. Tapi hambamu selalu datang ke Masjid Al-Husna seminggu sekali, pukul sekian, nggak pernah telat sampai saya wafat. Kira-kira kesalahannya dimaafin nggak? Dimaafin. Kalau sengaja, ya berdosa. Kalau sengaja berdosa. Maksudnya kalau sengaja, alkam saya nih, Rusdiansah, pemegang sanad, imamin orang, alkamdul gimana tuh? Saya dosa nggak? Itu Ustaz. Iya, maksud saya kalau bacaan kita memang kualitasnya begitu, maka bagaimana kita agar supaya dimaafkan oleh Allah? Belajar. Nah, semangat belajar. Sehingga apa? Kita punya argumentasi di hadapan Allah. Wahai Allah, aku tahu lisanku ketika membaca kalammu selalu salah. Maka aku sadari kesalahan itu dengan datang ke majelis tahsin di Majelis Al-Husna pukul 9.00 sampai 10.30. Ustazahnya ini. Siapa? Ustazahnya siapa? Oh ya. Insyaallah Allah akan maafkan. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa engkau setiap membaca kalamku selalu salah? Ngaji enggak, pengajian enggak, ini enggak, itu enggak. Jawab apa? Ya, Masya Allah. Taib. Nah, di sini hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda nih, bagi kita pembaca Al-Quran yang mengikuti standar takwa. Jadi katakanlah gini, para ummahat yang dirahmati Allah. Kita mengakui bahwa bacaan Al-Quran kita kurang fasih. Tapi membaca Al-Quran itu bagian daripada takwa. Kalau perintah takwa, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampumu. Baca Al-Quran semampumu, terus belajar baca Al-Quran semampumu. Nek mampunya begitu ya sudah begitu. Ya, tapi jangan berhenti belajar. Ya. Maka apa yang akan diraih? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan, tapi dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi berapa huruf? 3. Alif lam mim dapat 30. Alama dapat berapa? Berapa, Bu? Kalau bacanya alama gimana? Dapat gak Ustadz ya? Ya nggak dapat, salah ya salah. Gimana? Ya, dapat 30. Berarti Ustadz, saya boleh nggak pagi alif lam mim, siang alif lam mim, sore alif lam mim, kan lumayan 100 setiap hari. Siang. Tapi bukan begitu logika sederhananya. Contoh katakanlah begini. Kita konkretkan pahala itu dengan benda. 1 huruf 1 juta. 3 huruf berapa? 3 juta. Kira-kira mau nggak baca alif lam mim? Mau dong, jangankan 1 juta, 10.000 aja nggak apa-apa lah. Ya, 3 alif lam mim 30.000. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa, Bun? Berlipat-lipat ganda itu. Makanya
ikhwati fiddin arsyadakumullah, setelah kalau ibadah yang wajib itu bagian daripada zikir, salat terutama, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau zikir lafaz yang paling tinggi memang lafaz la ilaha illallah. Setelahnya apa? Al-Qur'an. Tilawatul Quran, baca Al-Quran itu juga zikir yang paling utama. Kenapa? Paling banyak pahalanya. Jangan baca subhanallah, berapa hurufnya? Banyak. Berapa pahalanya? 1. 1 aja kan 1 lafaz. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. 1 pahalanya. Tapi kalau baca Al-Quran, 1 hurufnya berapa? Berarti milih zikir itu apa? Baca Al-Quran? Semuanya dong. Ya, masa sama Allahnya hitung-hitungan? Ya. Baik. Kemudian ada satu gambaran yang terakhir yang akan saya sampaikan, bahwa Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Bukhari mengatakan al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujah. Ini perumpamaan seorang mukmin, kata Rasulullah, yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Bukan baca doang tapi mengamalkannya juga, bagaikan buah utrujah. Apa? Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Ya, rasanya enak, thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu enak dirasa, cocok buat kesehatan, itu thayyib, Bu. Ya, daging kambing enak gak? Enak. Kalau jenengan punya darah tinggi, nggak apa-apa. Oh nggak apa, oh nggak apa-apa. Oke, berarti saya salah ngasih contoh berarti. Gitu aja lah. Apa dong kira-kira ini ya? Aduh. Ya, lemaknya berarti ya. Ya, kalau kebanyakan mungkin ya, nggak tahu lah, pokoknya gitu. Jadi kalau thayyib itu kan perintahnya dari Allah itu kulu min thayyiba, makanlah sesuatu yang baik. Baik itu nggak cukup enak, Bu, tapi cocok buat kesehatan. Ya, manfaatnya. Nah. Oh, maunya duren ternyata, Bun. Alhamdulillah. Nah, jadi seorang mukmin yang baca Al-Quran kemudian mengamalkannya, secara pribadi dia bagus, secara interaksi sosial juga bagus. Harusnya begitu. Ya. Jadi secara kepribadian dia bagus. Jadi inner beauty, asik, apa tuh? Cantik dari dalam. Ini bukan iklan apa skincare ya, bukan ya. Dari dalamnya bagus, yang nampak hubungan sosialnya juga bagus. Ya, ini orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrah. Orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma. Ya, dia mengamalkan rukun Islam, rukun ini diamalkan semua, salat, puasa diamalkan, tapi nggak ngaji, nggak baca Al-Quran. Apa kata Nabi? Seperti kurma. Ada yang beli kurma kemudian nyium wangi, ada? Nggak ada, jarang. Paling juga dilihat bentuknya. Karena kita tahu kurma itu nggak wangi, ya segitu-gitunya. Tapi laris. Ya, tetap dia mempunyai inner beauty. Ya, tetap menarik. Kemudian kata Rasulullah, wa mithlul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an karraihan. Nah, adapun orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan apa? Buah raihanah. Baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Buah apa, Bun, di sini? Apa ya? Itulah gambarannya ya. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Dan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzolah. Rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Nah, maka kembali kepada niat kita menghatamkan Al-Quran 30 juz tadi.
Posisikan niat yang menunjukkan bahwa karakter kita ini adalah seorang mukmin, bukan seorang munafik. Seperti itu. Maka ikhwati fiddin arsyadakumullah, kesimpulan saya dengan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, satu, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah, baik untuk dirinya ataupun perilakunya, perkataannya, interaksi dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga interaksi dengan makhluk yang lain, interaksi sosialnya. Kemudian yang kedua, malaikat akan memohonkan ampun kepadanya setiap dia baca, setiap, apalagi kalau khatam ya. Makanya kalau khatam itu harus banyak-banyak doa. Ya, kalau perlu tadi kan doanya dengan bimbingan, tambah dengan doa sendiri. Ya, ya Allah, minta apa? Nah, lunasi hutang. Nah, satu, ya kan. Yang kedua, tahu aja sama Bu, kita sama-sama berhutang. Kemudian anak-anaknya soleh, ya. Dan jangan lupa agar Allah Subhanahu wa taala dengan sisa umur kita Allah mampukan lagi menghatamkan kalamnya. Ya, belum tentu sekarang hatam, besok dikasih istiqomah, kan nggak tahu. Itu karena banyak keterangan dari Nabi, doa ini akan diaminkan oleh 1000 malaikat. Ada yang mengatakan 4000 malaikat, banyak sekali keterangannya itu. Maka banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, dia akan menjadi pemberi syafaat. Bukan Al-Quran itu kemudian makhluk, bukan makhluk kemudian menolong, tidak. Kemudian yang keempat, dia akan mendapatkan ketenangan. Makanya kalau ngaji jangan pas tergesa-gesa, buru-buru kayak santri. Kalau kamu nggak hatam, nggak liburan kamu, bacalah dia gini, mulutnya nggak qomat kamit. Hatam Ustaz 10 kali daripada nggak bisa pulang. Nah ini biasa kan ada kan syarat hatam gitu. Nah ini kalau baca Al-Quran dengan melihat tanpa qomat kamit, itu bukan baca Quran, tapi melihat Al-Quran, hatamnya tidak sah. Mudah-mudahan nggak ada ya. Wajib qomat kamit bunda, nggak boleh tidak qomat kamit. Oke. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekiannya untuk doa. Oke, siap. Oke, marilah kita bersama-sama bersimpuh hadir Allah Subhanahu wa taala di akhir hatam Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita baca menjadikan pahala di sisi Allah, menjadikan syafaat di sisi Allah, menjadi pengampun dosa-dosa kita, dan menjadi wasilah diterimanya amal soleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya dzal jalali wal ikrami kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyin lana bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bikaramati khatmil Qur'an wa syarrifna bisyarafati khatmil Qur'an wa albisna bikhil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati dalilan wa imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد